Hari ini kedatangan teman lama saya, Om Wih, Deddy teman Corbuzier, lama. teman lama lah. Kenapa tuh nggak disebut teman lama? Soalnya dia nggak punya banyak teman. Teman lama di antara yang sesedikit itu. Iya kan? Iya Tapi benar-benar. ada pepatah yang mengatakan kalau seorang pria temannya hanya sedikit lalu bisa hidup dengan kesendirian, takutlah pada pria itu. Oh, kenapa tuh? Karena dia sudah yakin dengan dirinya, tidak perlu orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan pada dirinya. Dan orang seperti itu 1/1000 pria yang seperti itu. Gokil. Itu dia, makanya itu menurut gua lu tuh ada di posisi itu sampai lu menempatkan orang lain juga kayak begitu. Kenapa tuh? Ruang tunggu nggak ada orang, bos. Ruang tunggu tadi kosong, nggak ada orang. Kita datang sebagai tamu, ya kan? Cuman disambut sama salah satu pegawai lu. Iya. Mas Deddy, silakan duduk nih. Udah, hening. Tidak ada orang, tidak ada Radit, tidak ada siapa-siapa. Iya kan kita menghargai kesendiriannya Om Deddy. Siapa tahu butuh privacy, butuh apa gitu Tapi loh. waktu anak gua datang ditemenin anjing. Iya kan itu anjingnya si Tio waktu itu. Tapi saya mau nanya nih. Oke. Ada YouTube Award yang kemarin kita di RCTI. Datanglah saya. Iya betul. Kan habis main padel capek. Jadi tiduran di parkiran. Turun. YouTube kan baik-baik orangnya kan. Betul. Si Winston lah segala macam. Iya. Nyamperin, Bang Radit nggak apa-apa kalau mau nunggu di dalam aja. Oke, jalanlah gue. Di mana ruang tunggunya? Ini ruang tunggu khusus kreator. Oh gitu. Om Deddy ada. Om Deddy ruangannya sendiri Bang Radit. Oh kalau itu beda kelas. Wah, itu mau Anda sendiri. Itu Anda mau sendiri. Kenapa itu protes? Kenapa protes kayak nemenin? Gue nyariin mana nih Om Deddy? Om Deddy ruangannya sendiri. Oh iya, oke. Masa sih? Bener? Emang nggak? Gua nggak tahu loh. Tapi sendiri kan? Sendiri. Tapi gua nggak minta ya. Gua parah nih. Nggak, gini. Ini sih gua digoreng ini habis ini kan. Deddy Corbuzier harus punya ruangan sendiri kalau ada acara TV. Nggak, artinya Om Deddy nggak tahu. Enggak, gua nggak tahu. Ya udah oke. Berarti kan mungkin YouTube ngerasa kayak Om Deddy tuh kayak Nggak, belum tentu YouTube-nya. Bisa aja kan gue di RCTI udah puluhan tahun, Pak. Betul. Iya kan? Gue kan di RCTI. Awal-awal gue karir tuh RCTI 98, Pak. Bener, menghargai. Mungkin menghargai. Gitu loh. Awal-awal bengkokin sendok kan? Betul. Iya kan, saya juga ikutan dulu. Nah, betul. Saya masih. Betul. Terus tuh tau nggak? Gue tuh sekarang kalau di RCTI atau di mana di TV dan sebagainya, kalau gue muncul, gue tuh nggak pernah dibayar. Oh iya? Nggak pernah dibayar gue. Oh yang kemarin pun itu juga? Iya, karena gue pernah mengatakan bahwa gue tidak mau lagi ada di TV. Oh. Jadi kalau sampai gue datang ke TV terus gue dibayar, mau kan gitu. Oke. Makanya gue punya prinsip ketika gue diundang di TV dan gue mau datang ke acaranya, gue tidak mau ada uang spesial pun masuk ke gue. Oke, Gitu. pertanyaan Makanya ruangan gede itu harus dong. Orang tidak dibayar saya gitu dong. Ya, bener. Kan? Budgetnya buat ruangan. Budgetnya buat ruangan. Betul. Bener. Masuk. Tapi pertanyaan nih. Oke. Om Deddy kan bilang gak mau sulap lagi waktu itu. Betul. Bilang gak mau di TV lagi. Betul. Tapi sebenarnya ada nggak keinginan sedikit aja pengen balik punya program TV, dikit aja, atau pengen sulap lagi? Oke. Ini kalau gue ngomong lu kaget. Oke. Kenapa nih? Gue ada dua. Yang satu gue tuh nanti pengen ketika usia gue 50 tahun tuh gue pengen punya acara show sendiri lah. Oke, di TV? Enggak di TV. Kayak lu kalau lagi manggung komik. Oh ya, stand up comedy. Stand up comedy tapi Muter, sendiri ya. buat sulap. Itu keren banget sih. Iya, Magic in 50 Years. Gue gak bohong, itu keren banget. Itu yang mau gue buat. Kedua, Oke. gue tuh punya cita-cita punya acara TV. Lagi? Ya. Demi Allah. Kalau berdua sama lu. Ya bebannya di gua lu Enggak, ini sumpah. Kalau gue udah demi Allah masa gue bohong. Iya oke. Karena base-nya pada saat gue punya acara berdua sama lu di Trans. Di Trans? Iya dong. CXO. CSO. Tapi kan itu kan by Trans kan. Iya. Nah, gue tuh kangen banget acara itu sama lu. Yang bener. Iya. Karena menurut gue itu acara very simple. Iya bener. Kita ngalor ngidul nggak jelas tahu. Enak banget berdua, nggak ada bintang tamu. Iya. Ngobrol, tapi bertahan lama. Iya. Banget tuh acara. Tahu nggak? Tapi sebelum kita bareng di situ, gue tuh selalu ngerasa
aduh Om Ded bakal nyambung sama gua nggak ya gitu. Iya kan? Gue Iya. juga ngerasa hal yang sama. Jadi kita sama-sama ragu waktu itu awal-awal. Jadi gue tuh awal ketemu Radit itu dulu ada Ya acara Allah. di luar kota. Iya benar. Udah gitu malamnya kita nongkrong di luar. Iya di bandara. Bukan di Oh hotel. iya, yang ada yang kutu. Iya, Iya. ada waktu itu ada entahlah ada berita heboh Iya, yang iya, iya, kutuan itu. orang kutu atau apa Iya, gitu iya, datang lupa terus lah. kita bikin video akhirnya di situ. Bener. Dia juga kaget nih bikin video nih Iya, gitu. kita Di bikin hotel, video. di lantai hotel, berapa itu? Anjir, Iya, iya lagi. Udah gitu, weh oke nih. Pertama kali ketemu lu tuh. Iya. Terus. Gue gak tahu pertama kali ketemu, tapi pertama kali gue ngobrol. Iya. Udah gitu kita ke bandara, dua-duanya ke bandara. Telat nih pesawat. Bener. Delay pesawat. Bener. Duduklah gue berdua sama lu. Bener. Padahal kan waktu itu nggak karena kita nggak enak doang. Iya Nggak, kan? Tapi jujur ya. Di ruang tunggu itu di Malang kan ada Fadil juga. Iya. Gue tuh nggak ngerasa bisa diajak barengan sama Om Ded. Karena Om Ded kan ini banget lah. Punya udah ruangan di sendiri. mana-mana. Nggak, maksudnya kan udah di mana-mana. Ya, kita kan ya udahlah bikin YouTube apa segala kan. Terus ngeliat Om Deddy, dia dipanggil sama Om Deddy. Ingat gak? Om Deddy yang manggil. Iya, gue ngedit gitu ya. Sini aja gitu. Iya, sini Wah, aja. gue ngerasa kayak anjir gue diajak nongkrong bareng nih gitu. Terus tau gak? Diajarin sulap kan? Iya, betul. Iya, diajarin apa free will. Free will, betul, Free will. betul. Gue ngomong dulu, gue main dulu, udah gitu terus gue ngobrol lah itu tentang free will, betul. Iya, itu gue pakai lama Om Ded. Mainan Ilmu itu? itu, iya. Nah. Pulang dari situ si Anissa jemput di bandara. Lu mainin. Langsung di Tuleju Itu udah Bandar. nikah belum? Udah nikah ya? Udah. Udah nikah. Seharusnya Oke, udah. oke, ya. oke. Udah nikah belum? Pokoknya itu. Nah, mainin itu lumayan lama tuh gue. Lu pakai tuh ilmu Gue tuh. pakai, iya ilmu. Ah, ya, dan Gak nyangka kenapa gue diajarin. Kenapa gue diajarin? Itu sulap loh. oke, gue juga merasa pada saat itu ini ngobrol sama Radit nih kan udah kebayang ya ini wah Radit dia tuh kan nomor satu kan komik nomor satu di capek banget Indonesia kan pencipta buku yang tidak best seller gitu kan. Idih. Terus udah kalau buat gue waktu itu ya gue kan cuma di TV tapi dia punya YouTube sendiri. Nyebelin dibalikin nih kayaknya. Terus gue pikir udahlah kalau nggak nyoba nggak pernah tahu gitu Oh, kan. iya. Terus akhirnya gue manggil lu terus ngobrol main terus gini because ketika gue habis ngobrol sama lu gue tahu tipe orang yang bisa menghargai karya atau tidak. Lu adalah satu tipe yang sangat menghargai karya. Tahu dari mana? Dari kita ngobrol. Dari kita ngobrol dan dari karakter lu. Maksudnya pertama ya semua karya lu adalah karya. Kerja lu adalah berkarya. Oke. Ya kan? Oke. Jadi ketika gue main dan sebagainya. Gue malah pingin. Nih loh Dit. Tahu gak bahwa the magic is amazing. Tapi ketika gue ajarin lu tahu caranya. Is more amazing than that. Oke. Karena it's so simple yang nggak akan kepikir orang gitu maksudnya. Betul. Dan itu very simple kan pada saat Simple itu. banget. Very simple. Tapi efeknya kan anjrit gitu kan. Iya. Nah, makanya gue ajarin lu kenapa? Because I trust you. Ketika seseorang yang punya karya dan hidupnya dari karya tidak akan membocorkan karya orang lain. Serius. Iya. Sampai hari ini gue gak pernah bocorin. Tuh kan. Iya. Jadi you play it, enjoy it aja kan. Lu main enjoy kan? Iya. Iya, tapi kan lu kan nggak akan DC lagi main itu gue tahu caranya. Ada orang yang begitu, tapi gue tahu lu nggak akan begitu. Makanya wah udah nih. Terus kita ikutin pakai spy kan. ternyata diikutin gua. Ya, tapi terus dari situ tuh gue merasa bahwa ini menurut gue doang ya. Gue nggak tahu lu menurut gue adalah gila. This is a person that I love to be with. Oh iya. I love to be with atau ngobrol kayak conversation kayak apa. Tapi kan kita punya kesibukan, lu punya kesibukan. Iya. Nah ditemuin lah ke CXO. Ya itu seru sih. Seru lagi pandemi lagi. Lagi pandemi itu hiburan kan. gue satu-satunya tau. Iya sama Pak. Keluar rumah, ketawa-ketawa. Sama. Oh itu ada kasus-kasus ketika guanya nggak bisa atau dianya nggak bisa, kita saling syuting nggak ya? Sempat digantiin Panji waktu itu, ya kan? Iya kan, terus sama ada siapa Regen, lagi? sempat diganti Ada Regen, iya. Iya. Oke, kalau program TV kayak gitu mau? Mau gue, karena Wah. mungkin itu gara-gara pandemi ya. Jadi itu acara tuh buat gue berbekasnya luar biasa. Dan kayaknya nggak pernah ada acara seperti itu. Pak itu kan acara nggak penting Pak. Tapi jalan ya. Itu yang suka juga banyak tahu. Pak itu acara nggak penting. Ya nonton
Di saat itu jutaan loh Pak. Iya. Yang nonton jutaan. Iya. Cuman dikasih satu topik, kita nggak dikasih bahan. Enggak sama sekali. Kita berdua tuh nggak dikasih bahan. Intinya cuma dikasih topik nih ngomongin macan gitu. Terus kita berdua harus ngomongin macan sejam. Iya lagi. Iya lagi, tau gak dulu? Waktu Dikta kan main kesini, Iya. main kesini. Terus ingat gak dia pernah jadi bintang tamu kita? Benar, yang rambutnya masih pendek waktu Iya, itu Dikta dia kan. bingung banget pas lagi main kan. Dia bingung ini. Terus gue nanya lagi nih, ingat gak sih lu pernah syuting juga sama gue sama Om Ded waktu di Ceksu gini, Pak sampai hari ini gue gak tahu itu acara apa. Iya. Karena emang gak jelas banget bener-bener kayak. Kadang-kadang ada bintang tamu yang bahkan gak paham dan gak ngerti kenapa dia harus ada di sana dan ngomongin apa gitu loh. Iya. Tapi imagine that's ya mungkin terus gue merasa gue punya chemistry ini gitu. Oke, mungkin ini nggak ngaruh nggak kita tanggal lahirnya sama? Bisa kali ya, lu kan Capricorn juga. 28 Desember. Iya tahu. Kita bener-bener harinya sama. Bener, dan yang ngucapin cuma Putri doang kan. Satu paket lagi. Kita sama Iqbal. Iya Iqbal benar. Ramadan. Lu sama Iqbal Ramadan. Sama Indra Bekti juga. Iya, tapi katanya gitu mungkin. Jadi bisa aja. Om Ded, Lu Gemini ya? kok kan kita Capricorn iya, gimana iya. tiba-tiba gue, emang badan gue misah. Kan kalau jersey begitu gitu maksud gua. Badan gue misah Begitu akhirnya. ada sesuatu yang menarik tuh Gemini pasti gitu loh. Tapi ini nggak, kan tadi kan ngomongin soal menilai karakter orang. Dengan lama di industri, punya karyawan juga di kantor, Om Ded nih udah bisa naker nih. Ini orang nih bisa gue deket, ini orang kayaknya nggak asik, ini orang kayaknya suka ngetrik nih, suka ngegocek orang. Kelihatan nggak tuh? Mostly kelihatan. Tapi kan di zaman sekarang itu ini menarik nih ya. Gue mau lari ke sosial media ya. Oke. Mostly kelihatan. Tapi nggak semudah dulu. Kalau zaman dulu itu orang pure as that their personal. Artinya? Jadi kalau zaman dulu sebelum ada sosial media, orang itu tidak terbiasa untuk menciptakan karakter kedua. Oke. Persona. Jadi misalnya kalau lu seorang ada anak kuliah gitu ya udah karakter dia anak kuliah. Terus cara dia ngomong dan sebagainya sudah sama. Nah, sekarang dengan adanya sosial media, everybody become bipolar. Maksudnya kayak punya dua kepribadian Of maksudnya. course, menurut gua ya. Semenjak sosmed. Iya, menurut gua Oke, loh oke, ya. oke. Menurut gua ya. Iya. Ya. Gua tidak anggaplah itu gua aja ya. Oke. Karena begini, segala sesuatu yang diposting di sosial media sama siapapun itu pasti adalah momen-momen terbaiknya mereka. Dengan kata-kata yang disusun terbaiknya mereka. Oke, di sosmed ya. Oke, because they want to show apa yang mereka mau tunjukin. Oke. Dengan filter terbaiknya mereka. Oke. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa jangan menilai buku dari sampulnya. Lah kalau ngomong begitu lah filter lu pakai kan. Iya. Iya kan? Iya. Nah, jadi akhirnya mereka terbiasa untuk beradaptasi, untuk ngobrol dengan orang, untuk ngomong dengan orang, I need to have a second personality. Yang untuk ditunjukin ke orang lain. Oke. Karena mereka tahu konsep Yang orang disukai. sukanya. Yes. Iya. Kalau dulu kan enggak. I see. Kalau dulu enggak. Kalau sekarang jadi gue tahu nih, yang gue posting ini likes-nya banyak, yang gue video ini likes-nya jutaan. Jadi akhirnya mungkin orang yang tadinya nggak lucu bisa jadi lucu. Oke. Karena dia tahu kalau dia ngelucu disukain. Oke, ini berarti nyambung ke dunia nyata jadinya. Iya betul. Karena kalau gue pakai topeng yang ini, people like me. Betul. Akhirnya mereka terbiasa dengan punya topeng. Nah, akhirnya kita jadi nggak bisa ngelihat bahwa ini karakter yang mana. Kenapa nggak bisa ngelihat? Karena sosial medianya udah lama. Oke. Mereka udah terbiasa dengan sosial media yang lama ini. Akhirnya terbiasa dengan karakter ini. Oke. Dan itu kan, Pak, gue mengatakan begini. Bulan Agustus itu kan usia mampus. Hah? Bulan Agustus tuh. Usia mampus. Usia mampus itu kan kacau banget tuh Indonesia tuh. Iya. Ya kan masuk September bernya berlanjut. Oke. Ya kan. Habis itu Ini iya. habis itu Oktober nih keluar nih. Bernya lagi. Berlagi kan bertubi-tubi. Bertubi-tubi. Yang paling lucu November, Pak. Kenapa tuh? Bernya Tumblr kan. Aduh, gue juga baru mau baca gitu. Pak, sumpah. Itu kenapa sih tuh orang? Itu kenapa sih tuh manusia sih? Tapi dia pasti nyambung nih. Gimana nih?
Oke, kita Ada nyambungnya kan nih? Tumbler sama topeng yang Lo dipakai tau itu. gak sih gue bikin video tentang Tumblr? Iya, Iya. iya. Itu lucu banget. Ya stop kontaknya. Iya. Itu meledak di belakang semua Karena kan. gue pikir kayaknya udah gue gak mau ikut-ikutan lah urusan inilah. Kayaknya Iya. banyak urusan yang lebih penting. Kita ada bencana, ada Bener, apa. bener. Tapi let's talk about that things gitu ya. Kalau Iya, lu mau iya. bicara ya. Jadi kan secara teori itu kalau gue ngeliat dari sisi psikologinya itu justice based Schadenfreude. Oh, Schadenfreude. Jerman masalahnya nggak mungkin Schadenfreude sih seharusnya. Schadenfreude. Tulisannya Freudio kan? Kan Jerman pak, nggak no Jerman masuk Schadenfreude coba. Freud kayak. Freud masih Sigmund Freud. Schadenfreude kan bacanya. Schadenfreude tulisannya, Iya. bacanya kan Jerman pak. Oh ya itulah pokoknya. Ya, itu. Kesenangan melihat orang lain susah. Betul, Iya. betul. Jadi Schadennya adalah kesulitan, Freudo-nya adalah kesukaan, kesenangan melihat orang lain susah. Nah, itu kan yang terjadi kemarin kan itu pak. Ada satu tumbler ketinggalan, terus dia ngeliat ada orang lain yang bisa disikat, dia sikat, kena nih orangnya nih, ya kan, happy dia orang. Oke, terjadi nih, happy nih. Nah, kenapa? Artinya gue ada di atas lu. Di atas siapa? Gue nggak merasa itu ada di atas pribadi pak. Gue merasa orang yang melakukan itu merasa dia ada di atas instansi. Oh, iya paham. Get point? Jadi dia dapat rasa penting itu jadinya. Iya. The whole instansi Pusing lu. kayak gini kan. Kayak gini lu minta maaf Iya, sama nanti gue kayak lah. kita akan cari orangnya kita akan Nah, ini. Oh. habis itu dilihat sama masyarakat, keluar lagi efek yang sama tuh. Tapi dari sisi masyarakat. Tapi dari sisi masyarakat bahwa ini orang udah begituin orang sampai begitu kita sikat habis-habisan, dia yang dipecat. Itu komedi sih. Iya, Kena lu dipecat lu gara-gara kita semua lu. Iya, Nah, iya, itu kan yang terjadi di sosial media kan. Iya. Apapun bisa jadi masalah, apapun nih bisa jadi masalah. Artinya kalau apapun bisa jadi masalah, apapun bisa fake. Balik ke yang tadi, lu mengatakan bahwa gimana cara menilai orang, jujur aja kalau dengan udah ada sosial media seperti ini sekarang, is very difficult menilai manusia. Oh iya. Gua merasa bahwa manusia sudah bukan manusia lagi. Lu tahu ada ini gak sih lagi heboh Gen Z Zero Post? Nggak tahu. Apa Jadi itu? sekarang tuh di beberapa negara itu ada gerakan Gen Z yang dengan menggunakan nama Zero Post. Apa mereka nggak mau They don't posting? post anything. Oh iya. Ya, dan jumlahnya semakin lama semakin banyak. I'm talking about millions. Oke. Mereka sudah merasa bahwa oh this is going somewhere really bad. Oke. Gitu. Makanya mereka udah mau detach dari sosmed. Iya. Atau kalau lihat Gen Z itu sekarang tuh ada yang begitu dibuka sosmednya fotonya cuma satu. Oke. Udah gitu kalau dia posting yang satu lagi, satu dibuang. Nggak ada lah masa kayak gitu. Ada. Ngapain Pernah orang lihat nggak? repot-repot? Iya. Lu lagi? Pernah lihat gak? Ya kan? Jadi fotonya cuma satu terus, iya. Bener kan? Foto profilnya hitam om. Lu berteman sama siapa sih? Oh, lu ya. Foto gue banyak tapi. Tapi profilnya hitam. Wah itu mencurigakan foto sih. lu banyak. 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 Oke, tapi ada yang lakuin itu. Nah, jadi akhirnya gue berharapnya bahwa next generationnya is much better. Belum AI, anjir AI gila sih. Oh, kalau udah AI gue sekarang sih takut, Pak. You can make ya kemarin gue bikin yang masalah Tumblr tuh udah AI. Buatnya less than 1 minute. Oh kayak gitu ya. Oh itu AI. Itu AI. Oh kirain emang ini tenaga pikiran. Oh enggak, itu beneran. Oh, itu beneran. Itu beneran. Ya. Salah saya ngomong, nggak mungkin AI dong. ya Nggak kan? mungkin lah. Terus AI nih, sorry nih, gue lari ke politik dikit. Kasusnya Ibu Sri Mulyani Oh iya. yang ngomongin tentang masalah sekolah, Iya. AI. Iya ternyata AI. Ternyata AI. Jadi gila lu, gue bisa bikin Pak, gue tuh kemarin baru bikin orang nangis gara-gara AI. Kenapa tuh? Jadi ada teman baik gue, datang ke rumah gue, Oke. makan. Terus gue foto dia, cek gitu, gue foto, terus gue prompt di AI, cepet gue bikin dia makan rakus banget sampai berantakan meja gue, gitu kan. Terus? Bikin video nih, 10 detik nih, 10 detik, terus gue kirim ke WhatsApp dia. Ngirimin gue apa? Ini cewek ya. Oh cewek, oke. Ngirimin gue apa? Video. Dia lihat. Kok, loh. Dia bingung karena ada video dia lagi makan
di meja makan gue dan makannya berantakan. Oh, dia bingung. Dia bingung. Dia nggak tahu kapan ini terjadi. Dia nggak tahu itu AI. Dia nggak tahu itu AI. Anjir. Dia mungkin tahu there is an AI. Tapi nggak tahu aplikasinya Dia nggak tahu secepat itu gue bisa bikin AI-nya. dan asli perfect itu. Terus dia bilang, terus baru dia ngomong ini AI kata dia. AI. How kata dia. Kok cepat bukannya harus pakai komputer gede. Nah otaknya masih itu. Oh, I see. Otaknya masih itu. Terus dia bilang, terus dia ngomong gini. Ih gila ya. Lu bisa gak kalau misalnya gue kirimin foto. Terus lu AI-in gue bisa gak sekarang? Bisa dong gue bilang. Bisa dong. Dikirim lah foto gitu ya. Dikirim foto dia lagi berdua sama cowok nih gitu ya. Lagi diem di gandengan di New York. Oke. Gandengan di New York, jadi lagi jalan gandengan. Itu fotonya? Nah fotonya. Oke, gue buatin dong, gue buatin making it fun. Intinya prompternya adalah making it fun, dance, and then hugging. Oke, sama cowok itu. Sama cowok itu. Lalu. Karena memang nggak ada konteks dia mau dibikin apa dong. Iya. Gue kirim lah ke dia. Gue kirim ke dia. Dia lihat. Setengah jam gak berhenti Pak nangis Pak. Nangis. Gue kenapa? Ini foto terakhir gue sama dia sebelum dia meninggal. Anjir, serius. What the hell? Gue sampai what the you don't tell me that, gue bilang. Wow. Terus dia nangis kejar-kejar, ini foto terakhir dia sebelum dia meninggal. Wow. Dan terus delete it, gue bilang. Maksudnya ya udah buang aja gitu, delete it. Enggak. Aduh, gue nggak punya video sama dia. Iya. I was like, Iya, paham. Itu tuh kemarin ada berita soal jadi ada servis, nggak tahu dia bener apa enggak ya. Gue tahu orang yang meninggal hidup lagi itu kan ngobrol sama ibunya itu kan. Iya, ya jadi kebiasaan ibunya atau siapapun itu dari chat dipelajari, suruh AI-nya belajar, terus kita jadi bisa ngobrol itu sama udah doi. hampir pernah terjadi Pak. Di Alexa. Lo tahu Alexa kan? Tahu Alexa yang Amazon punya. Alexa itu sudah pernah mau mengeluarkan. Jadi dia mengcombine suara orang yang sudah meninggal, terus kasih karakter dan sebagainya. Nanti lu bisa bicara dengan orang tua lu yang udah meninggal. Oh, udah sejauh itu? Udah. Oke. Please check it ya. Please check it. Iya, Karena ini udah kejadian udah setahun lebih. Oke. Lalu. Nggak dapet izin. Dari Pokoknya pertentangannya gede banget sampai akhirnya ada di pengadilan dan sebagainya, so they don't get it. Oke. Karena menurut para psikolog dan psikiater bahwa menurut Alexa kalau nggak salah ini bisa ngebantu lu untuk membantu meringankan lu punya beban. Iya, processing duka. Betul. Tapi kalau menurut para psikiater lu nggak akan menjadi move on dengan hal ini. Iya sih. Sedangkan the idea of someone passing away, you need to move on from that person. Kalau lu nggak pernah move on ya akan terus begitu. Jadi ini dua hal yang. Tapi pasti ada yang kebablasan sih. Kalau teknologi itu jadi dan dibolehkan, pasti ada yang kebablasan. Itu pasti banget. Ada yang jadi apa ya? Nggak bisa lepas sama sosok yang meninggal ini yang di AI-kan itu pasti ada banget. Pasti sih. ada. Pak, nah terus gara-gara si teman gue itu, gue goblok juga nih kan. Ngapain nih? Kan bokap gue udah meninggal. Foto bapak gue itu ada di kantor rumah gue. Oke. Jadi foto dia lah yang kalau orang meninggal kan fotonya ditaruh di depan ya, yang buat di peti itu ya. Oke. Gue lagi duduk di sini, gue bisa ngeliat tuh bapak gue. Oke. Gitu. Yeah. Terus abunya juga ada di situ. Oke. Lalu? Gitu. Gue iseng dong. You know what? Gue foto. Gue prom AI bikin dia keluar dari foto. And say hi to me. Terus apa yang terjadi? It works perfectly. What do you feel? Nah, ada momen di mana gue gitu. Karena dia keluar, terus gue kasih nama bikin dia say hi dad. Karena nama gue Daddy kan. Dad. Nah, Daddy. Okay. Karena dia kalau manggil gue dad gitu. Okay. Bikin dia bilang hi dad gitu intinya. Gue bikinnya short aja supaya ketakutnya kalau suaranya beda kan
Ya jadi menghilangkan Jadi menghilangkan semua itu. sense-nya kan. Ini foto, tiba-tiba tangannya megang frame Pak. Dia keluar, senyum ke gue, terus bilang, "Hey Dad." Udah gitu dia keluar. Itu apa perasaannya? Apa yang terjadi itu? The first 5 seconds, I was like, oh shit, it's my dad. Gitu. The first 5 seconds. Then after that, it's gone. Karena mungkin gue yang buat, gue tahu is fake. Oke. Gue tahu bahwa gue sengaja mau buat itu, tapi gue kena 5 detik pertama gue kena. Buat gue pada saat itu is become beautiful. Oke. But enough ya. Iya, soalnya kayak misalnya katakanlah promnya tuh dia ngomongnya nggak cuman halo dad, tapi Iya. misalnya kayak papa bangga sama kamu. Nah itu kan, Wah itu gila itu sih. kan gila kan. Padahal Itu belum tentu gila dia sih. bangga tuh. Hah? Lebih gila. Maksud gue lebih gila lagi kalau orang tuanya nggak bangga ya. Ya nggak gitu kan, tapi konteksnya kan kayak mendapatkan approval gitu loh maksudnya. Iya kan akhirnya approval dari diri dia sendiri kan. Iya. Menggunakan iya. nama ayahnya itu kan. Iya. Iya. Wah, tapi emang serem deh. Emang serem banget. Tapi mau bahas ini deh. Soal kan pekerjaan pertama Om Deddy kan sulap. Ya. Dengan semua perubahan ini, sulap masih worth it buat dijalanin nggak? Kadang kan kalau bikin sulap di internet, suka ada yang ngebongkar triknya lah, apalah gitu. Dulu tuh kan kalau gue mau ngomong sombong ya. Dulu tuh kan ada momen ketika sulap itu naik gara-gara Oke. gue. Lalu Iya. keluar banyak pesulap-pesulap baru after gue. Iya. Itu apa sih kalau psikologinya Bannister effect lah. Oke. Kalau satu ini mulai yang lain. Iya. Begitu gue stop kan endingnya agak turun lah Oke. sulap dan sebagainya gitu. Tapi di zaman itu kan belum ada YouTube yang bongkar-bongkar Tahu. mainan-mainan. Yang bertopeng itu bukan? Yang bertopeng itu di TV waktu itu. Oh, I see. Terus sekarang di YouTube semuanya aja udah bongkar-bongkar. Bahkan sampai targetnya adalah I feel better than you, I feel upper than you karena gue bisa bongkar lu punya Oh, oke, mainan gitu. oke. Oke. Tapi ada fenomena lain bahwa ketika gue ke Vegas, gue masih nontonin Copperfield. Oh iya. Dan iya. show-nya masih penuh tiap hari. Jadi mungkin ada dua karakter yang berbeda antara orang-orang kita dengan orang-orang luar yang memang benar-benar tahu bahwa ini fake. Oke. But I just want to enjoy it. I see. Entertainment anyway. Entertainment anyway gitu. Ini fake gitu. Jadi ketika misalnya waktu gue main sama lu, target lu bukan wah tuh gini-gini enggak. Tapi target tuh ada anjir. I get full and I'm happy gitu. Oke. Konteksnya begitu. Nah, di Indonesia tuh belum nyampe karena seni di Indonesia saja kurang dihargai. Kita bicara semua seninya aja I kurang see. dihargai, apalagi sulap yang seninya adalah bohong. Oke. Kan konteks dari sulap itu kan adalah bahwa there is no magicians. Aha. Magician is an actor who act as magicians. Oke. Iya paham. Poinnya dapat kan? Iya. We are an actor, act like magician. Nah itu, jadi ketika mereka merasa, oh gue bisa bongkar, wah gue ada di atas lu nih, rasanya kayak gitu. Iya. Oke, Iya. nah balik ke pertanyaan lu tadi. Balik ke pertanyaan lu. Lu nanya worth it apa enggak? Gue masih pernah ngalamin gini. Dan it's always happen. Jadi ketika, nih misalnya nih teman-teman yang ada di kantor nih banyak. Lu tahu sendok bengkok? Oke. Tahu. Pernah nonton di YouTube caranya rahasianya? Pernah ya pasti ya. Oke. Jadi lu tahu tuh caranya gimana? Gua tanya, mau nggak gue mainin depan lu? Mau. Iya. Minta sendok nih. Ya pertanyaan gue, mau nggak gue mainin ini di depan? Mau lu? banget. Nah kenapa mau kalau udah tahu caranya? Iya. Mau lihat. Iya benar juga ya. Mau dibohongin sih. Satu mau dibohongin, akhirnya kedua yang dijual bukan sulapnya pak, Tapi. karakternya pak. Dan Dan gue diuntungkan karena karakter gue sudah terbuat dari dulu. Jadi this is not about sendok bengkok. This is about Deddy Corbuzier bengkokin sendok gue. Wow. Udah nggak peduli itu mau bohong, itu mau apa. Deddy Corbuzier bengkokin sendok gue. Deddy Corbuzier baca pikiran gue. Deddy Corbuzier, tahu nggak? Tadi gue baru lihat sulap.
Siapa? Deddy Corbuzier. Main apa dia? Iya, Jadi iya. sudah namanya. Nah, gue diuntungkan dengan hal itu. Iya, iya. Karena gue berhenti tepat di saatnya. Oke. Kalau gue nggak berhenti tepat di saat itu, gue akan kebawa arus turunnya. Gue nggak kebawa arus turun, Pak. Iya, iya. So you quit ketika udah jadi legend ya? Ketika udah di atas, The legend nih. dak gue berhenti. Karena kita kadang sedih ngelihat legend yang menua dan tidak seprima Iya. masa Dan gue mudanya dia. ngeliat itu seumur hidup gue. Ah. Jadi waktu itu gue ngambil decision, you know what? If you want to stay at this position, you cut, you stop. Tapi boleh dong. Oh, tapi masih bisa. Kalau di sini ngasih lihat sedikit sulap, boleh dong. Wah, masih bisa, masih bisa. Bisa? Bisa. Kita apa ya? Kita matiin saklar di sini semua. Oh, ya. jangan matiin saklar. Jangan, nanti kita kan mau syuting gimana nanti. Oh, bisa, bisa. Lu Ada mainan nggak mainan? ada lu mainan. Ada yang bawa alat nggak? Alat Pak Tarno yang gede-gede gitu. Iya. Bos yang buat motong orang. Buat motong orang nggak ada. juga ya. Ring buat terbang-terbang. Nggak ada. Nggak Atau ada. itulah ring 2 yang nyambung-nyambung itu ada nggak di sini? Nggak ya? ada. Berarti memang kalian nggak prepare alat sulap ya di sini? Enggak. Oke. Bentar Om. Ganti topi dong nih. Kecilan. Yuk lanjut. Lu ngerasa gue teman nggak sekarang? Iya sedikit ya. Berenang terus kah atau? Jadi kalau tahu, Iya kan? gue parah. Iya. Soalnya kan sering foto di kolam renang lagi. You know what? Apa tuh? This is a funny thing. Lu lihat dibanding kulit luarnya apa? Oke. Parah banget ya. Jauh. Lu betul. tau apa yang paling menyakitkan dari renang gak? Apa? Setiap hari gue renang, muka gue hitam banget mas. Iya. Gak perlu gitu juga ngeliatnya. Iya karena kan bawa lampu itu. Yang diprotes adalah gue belang bos kalau gue buka. Oke. Belang nih karena jam. Gue belang. Iya. Dan gue kan pakai whoops kan. Oke, whoops. Gue belang udah kayak orang gila. Jadi makanya gue nggak bisa copot ini sampai sekarang. Jauh banget sih. Jauh banget. Jujur. Heeh. Lu suka yang mana? Suka yang ini apa suka yang ini? Kalau dari derajat kebelangannya kayaknya suka yang kiri. Yang ini ya. Iya. Karena lebih aneh ya. Iya. Nah, jadi gue tuh lagi bingung kalau ternyata tiba-tiba satu saat gue nggak pakai gue punya whoop. Oke. Apa yang harus gue lakukan? Heeh. Gue mikir gini, gimana kalau ada cara? Lu mau yang ini ya? Iya. Gimana kalau ada cara? Kalau misalnya kita tuh supaya nggak terlalu kelihatan, gitu. Heeh. Kita pindahin gitu. Jadi lebih enak gitu maksudnya. Kok kenapa bisa pindah sih? Kok apaan sih? Ya maksudnya kalau begini kan nggak kelihatan banget. Gitu. Ya kok tapi kok bisa pindah? Nah, lu coba deh. Ini kan masih ada satu lagi. Anjir aneh banget sumpah. Ya, dilus radit rasanya gue. Kenapa poinnya itu? Kok bisa sih? Gitu dia. Jadi kan lumayan tuh sekarang warnanya agak kurang ya, cuman jadi di sini aja gitu aja. Jadi What the hell? ini beneran loh Pak. Iya beneran, ini bukan, beneran. Ini bukan. Dan tadi kita dadakan juga kan? Iya. Wah Bukan gila sih. bedak loh ya. Gila. Ini beneran loh. Iya bener bukan bedak ya. Beneran loh. Beneran. Tadi saya milih juga kan. Wah gila tepuk tangan. Ya itu ini aja. Jadi maksudnya itu sulap itu harus sesuatu yang bermanfaat kalau buat gue. Iya karena itu bisa Ya, pindahin. Jadi kadang-kadang kalau lu tahu gue main sulap, selalu kalau pada saat IMB itu gue mengatakan sama orang-orang yang main ya bahwa lu kenapa main sulap sesuatu? Enggak hilang-hilang itu pindah terus itu. Wah rese juga sih di sini ya lama-lama. Gue selalu mengatakan ketika you perform something, it have to be meaningful
dan ada gunanya gitu. Iya, 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 iya. Nggak cuman kayak ngelakuin sesuatu and then what gitu. Oke. Gitu. Iya, iya betul. Tapi berarti emang udah jarang banget ya kecuali kayak gini-gini doang. Kecuali ya? kayak gini-gini doang dadakan dan sebagainya ya udah. Lu mau belajar sulap? Kalau saya ada sulap. Udah kedatangan Om Deddy, saya mau sulap juga. Lu mau main sulap? Iya. Jadi ragu gue. Ya, nggak apa-apa, kan nanya. Boleh nanya. dong. Boleh. Oke. Baju ada baju nggak? Baju. Jangan nggak usah, nggak usah Pak, nggak usah. Kirain. Nggak usah. Saya antusias. Nggak usah Pak. Nggak usah. Kaget juga saya. Saya biasa ngeliat. Iya benar. Jadi wallpaper kok itu. Oke. Ini baju. Terus apa yang bisa bikin kotor ya? Yang bisa. Buah naga. Mau apa? Apa? Mau ngomong apa nih bisa bikin kotor? Koruptor. Kaget juga ya. Buka baju aja deh. Oke. Terakhir itu yang pink yang dekat tempat cuci. Lu tau nggak yang paling bete apa? Apa tuh? Tadi di ruang tunggu nggak ada buah itu. Nggak ada loh. Nggak ada loh. Iya. Cuman air putih. Iya. Iya. Kan ini abis syuting ada biasanya. Oh iya. Kan Ini tadi dipotong baru nih. dipotong dulu. Iya, Iya, jadi air putih dulu. Betul. Iya. Maaf ya Pak. Iya. Oke. Nah ini saya juga tahu dari Anissa nih. Oke. Magic ini. Katakanlah misalnya ini kena noda karena lagi makan terus segala macam ya misalnya. Lu makan gitu, Dit? Hah? Boleh Berantakan bantu. banget sih lu. Boleh kerja sama kan? Oh iya. Maksudnya lagi makan jatuh gitu. Iya, bener. Iya. Saya makannya. Tapi soalnya lu tadi hap. Oh iya. Iya bener. Gue pikir. Ups. Nah, gitu. iya, kotor dong tuh baju tuh. Kotor kan bajunya. Oke, ini taruh sana. Itu apa, Dit? Saya kan bikin noda ini hilang. Lu akan bikin noda itu hilang. Yes, ya kita buka dulu. Namanya udah vanish. Namanya udah Vanish, iya benar. Vanish, Oxy hilang. action. Nih, kita kasih air hangat. Kita aduk. Oke. Harus pakai sumpit kayu ya? Enggak juga, Oh, enggak. enggak. Karena spesifik banget sih. Ya nggak kan boleh nggak pakai jari kan nggak tahu. Janganlah, Iya, pakai makanya. alat bantu aja. Iya pakai sumpit kayu. Dah, kan dia jadi berbuih nih. Nah, oke terus. Itu kan udah berbuih tuh. Udah berbuih, kita taruh di nodanya nih. Tuh. Oke. Oke. Nah, di bawah ada gerinjil-gerinjil nih. Apa gerinjil? Nih, bawa kayak gini. Nggak bisa pakai kepala ya, Om ya? Oh nggak bisa Harus ya. pakai. Suara gue lurus. Terus? Diginiin. Nodanya secara ajaib Om Deddy Hilang ya? dia hilang. Iya lu hilang lu. Gokil. Gokil, hilang lu. Nah, sulap nih. Kecuali bijinya tuh, biji ketinggalannya nggak hilang. Nah, tuh. itu dia. Ada biji buah naga tuh, biji buah Iya, naga. bijinya masuk ke nempel gini. Iya. Tadi nempel tuh nggak kemana-mana. Bijinya kayaknya lu angkat dulu deh, Dit. Iya. Jadi kelihatan dia. Sulap Om Wih Deddy. gokil. Sulap. Wih berarti ya kalau teman-teman punya ini nggak perlu cuci baju. Iya perlu, ini kan buat noda-noda yang ini aja, yang agak bandel aja. Gitu Om Ya, Deddy. berarti ini kayak ini cuci baju pakai deterjen. Enggak, ini penghilang noda. Wangi nggak, Bit? Wangi. Wangi dong. Keren. Iya, keren ya? Ada duren nggak sekarang? Oh, Duren. udah, enggak, udah. Maksudnya Gitu kalau aja. ini kita gosok pakai duren tuh, Wah, udah kelamaan nanti, udah. itunya seduri-durinya. Iya, gitu sobek namanya Pak, sobek. Silakan Gilang, diambil lagi. Itulah, gue mau pamer nih depan Om Ded nih. Ih. Tapi keren. Keren ya, asik ya? Keren. Setelah ini berarti you start a new life nih berarti sekarang. Ini fase baru ya? Apa gimana nih? Kalau gue setelah ini mungkin I'm not gonna say I'm starting a new life, tapi I gonna say I'm relaxing first gitu. Oke. I probably gonna buy a dog. Oh iya? Gue punya German Shepherd. Aduh, cakep banget. Gue itu punya fight or flight yang tinggi, Dit. Oke. Jadi kadang-kadang kalau gue tidur tuh harus ada sesuatu. Gimana tuh maksudnya? Ada sesuatu apa tuh maksudnya? Jadi kalau gue tidur tuh, gue tuh nggak bisa tidur kalau nggak ada manusia. Oke. Jadi Harus ada orang di sebelah. nggak usah di sebelah. Nggak usah di sebelah. Jadi makanya gue tuh sering banget gini. Gue kalau tidur di kamar, ini makanya gosip-gosip kemarin juga PA semua tuh. Yang dibilang kalau gue tidur
jarang tidur bareng lah dan sebagainya. Gue itu lebih seneng tidur di ruang tamu. Karena kalau gue tidurnya di kamar, gue jam 1 pagi gue pasti bangun. Oke. Karena anxious gue. Karena gue merasa bahwa ruangan rumah gue tidak aman. Oh, maksudnya di luar kamar? Iya. Di luar kamar kayaknya nggak aman nih. Iya. Karena gue nggak di situ. Karena gue nggak di situ. Jadi gue tuh fight or flight. Jadi gue tuh tidurnya tuh harus di luar deket pintu masuk. Kok itu banget ya? Satpam banget ya? Memang. Naluri Nalurinya Anda iya. tuh ini ya? Iya. Jadi gue tuh itu sampai gue pelajari psikologinya dan sebagainya. Ternyata memang some people ada yang seperti itu base-nya on zaman dulu. Ini kalau kita tarik ya ke zaman dulu yang zamannya Homo sapien versus Neanderthal dan sebagainya. Lu malam-malam harus bangun, harus apa. Ada some people yang masih ada itunya. Dan gue nggak bisa. Tapi kalau gue tidurnya di ruang tamu, gue bisa tidur. Oke. Karena gue tahu nih ini pintu masuk, ini pintu apa, gue bisa tidur gitu. Nah, itu pun gue jam 3 itu pasti bangun. Jam 3 tuh gue pasti bangun. Karena otak gue jam 3 tuh sudah sesuatu, if shit happens at that time. Gitu. Oke. Nah, gue pengen punya anjing herder gede. Jadi dia aja yang bangun gitu maksud gue. Biar dia yang jagain. Biar dia yang jagain. Kalau ada anjing segede itu di ruang tamu, Anda tenang tidurnya? Tenang. Oh. Karena dia kan begitu ada sesuatu dia pasti aware kan. Oke, I see. Gitu. Kenapa nggak Doberman? Kan lebih galak tuh. Karena dia akan masuk ke rumah di mana gue punya ada beberapa orang yang helpers yang kerja di sana belum tentu bisa. Kalau German Shepherd kan lebih bisa. Iya, masih bisa kenal. Bisa ini seperti itu. Jadi pingin banget gue tuh. Oke. Ini lagi nyari sebenarnya. Ini kayak seru deh. Ini perjalanan nyari anjing ini kayaknya menarik. Udah, Pak, Gua itu bilang sama ke my ex-wife gitu. Begitu we got divorced, gue bilang, gue izin ya, gue bilang. Padahal udah pisah juga, tapi I still have to be appreciate appreciate juga kan, gue izin ya, gue pengen piara herder. Oke. Gitu. Nah kalau nanya apa yang gue do now is I'm enjoying myself alone. Karena gue nggak tahu, gue nggak bisa mengatakan gue nggak mau punya cewek lagi atau nggak mau punya istri lagi dan sebagainya. Tapi mungkin dalam waktu sebulan 2 bulan, I just want to be alone. Tapi cinta itu apa sekarang? Cinta itu apa sekarang buat Om Ded? Love itu apa? Cinta itu kan tidak harus memiliki. Wih, kenapa dia uas? Kenapa uas sendiri habis itu minum dia? Nggak, maksudnya dengan... Nggak, abis ngomong merasa jijik banget gitu loh. Gue abis ngomong tuh ngerasa jijik sendiri gitu loh. Nggak, artinya kan setelah ini ada a whole new chapter lah. Ya kan? You know what? Jadi love itu apa? I understand. Gue punya... Ini kata-kata agak jorok, silahkan nanti di bip ya. Oke. Jadi gue tuh sempat ngobrol sama Mbah Tejo. Mbah Tejo. Dan menurut gue Mbah Tejo ini punya filosofi yang menarik buat gue. Dan sampai detik ini akhirnya gue bener dia gitu. Apa tuh? Jadi dia bilang gini, walaupun konteksnya dia bicara tentang budaya. Dia bilang gini, again ini akan agak jorok kata-katanya, silakan di bip. Ya, oke. Dia bilang gini, Dad, kau tahu katanya. Maksudnya apa? Ya kan. Emang ada yang lain selain itu? Kan pertanyaan, maksudnya apa kan? Gitu kan ya. Jadi sekarang tuh orang tuh mencoba untuk memperindah kata-kata. Aku ingin bercinta. Pasangan itu bercinta. Bercinta itu apa artinya? Karena kalau bercinta itu artinya aku ini setiap hari ingin bercinta dengan ayah ibuku. Aku tiap hari ingin bercinta dengan lingkungan ini. Itu bercinta pada siapapun. Cinta itu perasaan. Jadi jangan bilang pasangan itu sedang bercinta. Itu katanya. Ini pasti ngobrolnya jam 1 pagi ya. Tapi gue ngerti maksudnya. Lu get the point kan? Iya, gue ngerti maksudnya. Get the point kan? Iya. Jadi kalau akhirnya kita bicaranya bercinta, kalau kita bicaranya cinta, akhirnya kayaknya kita terlalu kecil untuk mengatakan cinta untuk satu orang. Iya.
gitu. Yeah. I have my parents, gue punya ibu gue masih hidup, gue punya my staff, gue punya karyawan gue punya kru-kru gue dan sebagainya, gue punya rumah. I have you, Iya. I have Vidi yang now gue lagi deket banget dan sebagainya. Dan gue mengatakan bahwa I love him. Salahnya di mana kalau gue mengatakan I love him? Iya. I love you. Salahnya di mana? Iya. Karena jujur-jujur aja kalau bukan lu yang ngundang sini mungkin gue nggak mau. Lu tahu gue picky banget podcast, lu juga begitu. Iya sih. Ini lebih lagi dari gue. Jadi kalau diundang kalau nggak sini ke tempat gue gitu doang. Iya, bener lagi. Tapi kan kalau kita tarik love artinya itu adalah bahwa ya kita sharing love gitu. Dan love itu jadi universal banget kalau menurut gue saat ini ya gitu. Iya paham. Oke, pertanyaan terakhir nih. Legacy planning, gue penasaran banget. Oke. Dengan umur segini, you have your YouTube channel with your name on it. Dengan semua perusahaan-perusahaan yang with your name on it. Legacy planningnya gimana? What if something happen to you? Apa persiapannya? Atau nanti suatu hari ngerasa udah enough? Gue pernah mendengar lu membahas tentang sebuah buku Die With Zero. Tahu, iya. Tahu iya Lord, gue yang bahas. Kenapa gue? Tahu, iya. Iya betul. Kebetulan gue juga baca buku itu. Oh iya? Iya, gue juga baca buku itu. Dan menurut gue, ya kadang ada benernya. Ya kalau yang belum baca, tonton videonya Radit. Atau lebih baik Anda baca bukunya sih sebenarnya gitu ya. Nah, gue tuh kemarin ngobrol sama Aska. Face to face berdua. Gue bilang, Aska, dia tuh lagi punya mimpi kan sekarang. Lagi punya goals, dia pingin. Gue kayaknya belum bisa ngomong karena anaknya gak ada di sini. Takutnya dia masih menyembunyikan itu ya. Jadi I appreciate him. Jadi dia punya mimpi dan sebagainya yang harus dia lakukan. Jadi sekarang dia tuh tiap hari bangun jam 8, dia kejar mimpinya itu dan sebagainya lah. Terus gue bilang sama Aska gini, Aska, gue mau nanya satu hal sama lu. Apa tuh? Katanya gini, gue itu lahir dari keluarga yang susah. Gue bilang. Jadi selama ini yang gue katakan bahwa bapak gue supir mikrolet, emak gue diusir dari rumahnya karena dia nikah beda agama dan beda ras pada saat itu. Gue itu ngalamin ketika makan telur dibagi 4. Gue ngalamin itu. Oke. Terus gue punya cita-cita jadi pesulap. Ini kan masalah ditambah masalah Iya. Maksudnya itu kan agak tolol kalau kita berpikirnya gitu kan. Gue punya cita-cita jadi magicians. Dan cita-cita gue jadi magicians ya adalah dari awal adalah gue pengen jadi magician nomor 1 di dunia. Walaupun itu anak kecil yang bicara ya. Walaupun itu anak kecil yang bicara. Nah terus bapak gue itu bukan orang yang mampu. Iya dia beliin gue buku, beliin gue apa, kadang-kadang beliin gue alat, dia harus nabung alatnya juga. Akhirnya gue cuma mainin mainan itu doang sampai hatam karena cuma punya itu. Oke. But I think that what makes me really good. Iya. Sama kayak lu punya mainan, kalau dulu tau gak Xbox yang harganya 10.000 perak, gamenya, bajakan. Oh iya. Orang main gak pernah tamat tuh. Tapi ketika PS 700.000 lu main tamat tuh gitu. Iya, jadi bener-bener. itunya kan. Nah, terus gue bilang sama Aska, do you know what the best thing my dad give me? Terus dia bilang, apa? Apa Pak? Nothing. Wow. Nothing katanya. Nothing. He give me love. That's it. He trust me. That's it. Tapi yang dia kasih gue yang terbesar adalah nothing. Kenapa? He cannot support me. Dia gak bisa support. Gue tahu dia mau banget support gue. Tapi dia gak bisa. Jadi the only way, ya gue harus sendiri jalannya. Dan lu bayangin, gue dari keluarga yang gak mampu, gue belajar sulap, ya Allah Dit belajar sulap itu Dit, gue harus ngemis-ngemis buat fotokopi buku, buat apa, yang kalau ngeliatin orang main sulap punya alat baru, gue gak punya, bikin sendiri jelek banget. Tapi that what makes me kan at the end of the day gitu kan. Iya. At the end of the day terus gue bilang, lu bayangin dari keluarga ini yang tidak punya apa-apa, and then Aska, gue bilang,
gue tahu gue bukan memberikan beban ke lu ya, gue bilang gitu ya. And then Aska, at the end, gue juara dunia lu ya. Wow, ya. Gue juara dunia, mentalis 2 kali, worldwide juara dunia. Gue satu-satunya orang Asia dapat penghargaan dari Amerika sebagai, gue tuh dapat penghargaan kayak the breakthrough Asian magician yang masuk ke Amerika untuk ngejuarain itu. Oke. Terus ya, kalau sampai satu saat gue mati, in my last breath, gak akan keluar kata-kata gue, I wish I do more. Gak akan keluar. Karena I know I cannot do better than this. Pertanyaan gue ke kamu. Terus pertanyaan gue ke Aska gitu. Yeah. Have you done everything to achieve your dreams? Atau privilege yang gue kasih ke lu justru malah diminish that things. Oh my God. Astaga. Wah, dia diem tuh. Itu worrisome sih buat gue juga sih. I feel that. Iya ya. kan. Lu jadi sih. lu you know, Ya, lu ngerti. ngerti. Jangan-jangan tuh jadi handicapnya dia gara-gara kita kasih ini. Pasti. Iya lagi. Dulu kita kemana-mana naik apa, jalan kaki begini nggak tega naik mobil. Gue nanya, nah sekarang dengan semua yang gue kasih ke lu, dengan privilege yang gue kasih ke lu dan sebagainya, urge lu segede gue nggak? Kalau enggak, it's dangerous. Tuh apa? Dia bilang apa? Dia nggak bisa ngomong. Mikir dong pasti. Dia mikir, dia diem. Terus dia bilang, iya pasti enggak ya katanya. Karena because I have everything. Ya sekarang gini, dia mau bikin apa gue kenalin sama ini. Iya lagi. Iya benar-benar. Iya dong. Iya. Same shit lah, lu juga pasti begitu gitu kan. At the end of the day kan. Nah dulu Pak, lu mau bikin buku emang lu tahu percetakan dulu gimana? Lu ke Gramedia emang lu tahu orang Gramedia gimana? Iya, dulu ke toko buku ngeliatin ininya, alamat penerbit. Iya. Datang ke sana bawa buku. Datang ke sono bawa buku sendiri. Nih anak lu sekarang mau bikin buku, lu nggak teleponin. Iya. Enak gue nih. Nggak teleponin. Iya sih, iya. Terus gue bilang sama dia, I see. jadi kalau gue sampai in my last breath, nanti satu saat gue di rumah sakit gue mati, tidak akan keluar kata-kata gue aja bahwa I wish I do more. Now my question is, do you wish you can do more or not sekarang? So that's conversation yang kemarin yang mudah-mudahan bisa, gue tahu, tidak akan bisa, ya sulit ya kan kalau kita tarik semua privilege-nya juga nggak mungkin juga gitu kan. Tapi membangun dia untuk itu is hard. Tapi ya dia, and then after omongan itu dia sekarang jauh lebih itu. Sekarang dia latihan lebih gila lagi, dia lebih usaha ketemu orang lagi, lebih apa lagi. Which I know nggak mungkin separah gua dulu gitu. Tapi at least it wake him up. Iya, artinya legasinya Om Deddy justru di apakah Aska bisa prevail juga gitu kan maksudnya kan. That's your legacy kan. That's my legacy. Karena kalau lu bicara tentang kita ada company, ada apa dan sebagainya, Pak, berapa banyak orang yang akhirnya the company hancur, dikasih anaknya, dikasih keluarganya, rebutan harta dan sebagainya. As simple as company ini jalan, gue nggak mau ngomong belagu, nggak mau ngomong sombong. Company ini jalan because of me. Itu bahayanya kita menurut gue. Iya, itu dia sih. Itu bahayanya kita. Ini jalan, buku lu laku, ini lu laku, film lu laku dan sebagainya. Kuncinya Raditya Dika. Iya sih. Tarik Raditya Dika, hilangin Raditya Dikanya. Hilang semua. Hilang semua itu bos. Iya. Same with me. Iya. Gitu kan. Jadi tuh kekhawatirannya sama orang-orang seperti kita ya itu. Oke. Terakhir banget nih Om Ded. Jawab cepat aja. Kira Ada mau ngusir gue. Enggak. Ada pertanyaan dari member iniku. Di umur sekarang dari Serena, apa dari member YouTube, apa goal hidup Om Deddy? What's the end game? Ada plan ke depan kah yang end game-nya kepikiran? Ya itu kali ya legacy anak ya. Ya legasinya pasti intinya ya
I think I want to enjoy my life, dan terakhir gue nggak mau gue menyesal gue nggak melakukan apa yang udah gue lakukan. Dan ya mungkin ya now I'm dealing with growth Aska, growth Nada, ngajarin Nada bisnis, ngajarin Aska bisnis, ngajarin apa supaya mereka siap. Ada satu hal yang gue selalu ngomong sama Aska dan selalu gue ngomong sama Nada, kalian harus ingat berdua, I'm not gonna be here forever. I'm not gonna be here forever. Nah Aska ini kan cowok, dia udah punya mimpi, udah punya dreams dan sebagainya gitu. Kalau Nada, kadang-kadang gue masih suruh dia, yuk ikut belajar, ikut belajar. Ikut gue belajar. Karena kan baru. Kalau Aska kan dari dulu tuh gitu kan. Ikutnya udah duluan. Kalau ini kamu yang harus ikut, kamu harus belajar. Lihat, misalnya kayak hari ini gitu. Lihat Radit seperti apa. Itu gue ngomongin, lihat Om Radit seperti apa. Lihat ini seperti apa gitu. Karena itu kan harus cepat masuknya Pak. Karena gue selalu ngomong, I'm not gonna be here forever. One day I gonna be gone. Aduh, iya lagi. Dan ketika I'm gone, lu nanya, oh lu gak usah nangis, gak usah apa. Di prank Tuhan Anda. Iya ya, balik lagi ke tadi ya. Kita gak pernah tahu ya. Gak pernah tahu. Kapan di pranknya itu ya. Serem bos. Oke. Ada dari Lana Kriting ada review Om Ded tentang film Now You See Me yang baru. I don't like it. Oh, udah nonton dan gak suka? I don't like it. Oke. Karena terlalu film. Kalau yang pertama itu karena gue dari magician ya, mata gue tuh mata magician ya. Mata gue tuh mata magician gitu ya. Kalau yang pertama itu menurut gue, ketika mereka bikin film itu mereka bener-bener dia punya, aduh gue lupa namanya, tapi dia punya konsultan itu bener-bener magician, bener-bener magician bagus banget. Jadi trik-trik yang dia lakukan di Now You See Me pertama, yang kedua malah sudah berkurang di luar cerita ya, di luar cerita. Yang ketiga is no, that's not magic gitu. Jadi ketika yang dia bilang yang awal tuh ada 4 orang terus yang masuk zut, itu namanya paper ghost theory. Ada paper ghost theory itu ada. Ya artinya benar konsultannya kan? Ya tapi nggak gitu. Gitu. Tapi nggak gitu. Jadi itu banyak hal-hal yang kayaknya ini bukan sulap, ini udah film. Terus yang gua nggak suka juga ya Four Horsemen-nya terus tiba-tiba diganti sama anak-anak Gen Z yang jadi the whole story is menurut gua not supposed to be dibuat kelanjutan sih kalau menurut gua. The best movie in magic is The Prestige. Anjir itu bagus banget. Merinding gua lagi. Openingnya dong. Dikasih tahu kan, pertama ini, yang ini namanya Prestige. Baru film dimulai. Wih, anjir keren banget. Gak bohong gua, keren banget. Kalau itu keren. Itu harus nonton lah. Itu nggak ada lawannya kalau The Prestige. Oke, terakhir dari Atet, semakin bertambahnya usia Om Ded, dokter spesialis mana yang didatengin sekarang? Ada nggak? Ada yang nambah nggak dokter spesialis atau yang sering didatengin? Ada, gue tuh lagi jadi kalau tahu kan ada baru operasi skoliosis ya. Nah gue tuh mau ketemu dokter yang nanganin dia karena gue punya lumbar sini geser Pak. Ini bukan HNP lagi, Pak, beda lagi? Bukan. Jadi lumbar di sini gue tuh geser. Karena gue juga nggak tahu kenapa. Anda kan saya lihat bikin video leher digini-giniin pakai beban. Betul. Nah jadi gini. Karena itu nggak sih? Karena gue ngelihat loh itu. Perasaan kita pernah teleponan soal HNP waktu itu. Betul. Jadi ini bahas 2 menit nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Oke. Jadi kan gue punya HNP. Ya HNP L5S1. Oke. Terus kan gue latihan nge-gym. Udah gitu terakhir kali gue ke dokter, diperiksa sama dokter, dokternya bilang, Mas Ded, ini udah bukan L5S1 Mas. Ini dari atas sampai bawah udah rusak. Wah gila sih. Atas sampai bawah udah rusak. Gue bilang, rusak dok, rusak. Terus gimana dok? Ini harus operasi atau gimana? Terus dokternya bilang, lah lu kan kesini masih jalan ya katanya. Iya masih jalan. Sakit nggak? Enggak. Terus bilang, nah Mas gini Mas, karena ini udah rusak semua bantalannya, tapi Mas dari latihan, ini nanti teorinya ada yang tolol nih. Karena latihan, jadi kesangganya sama otot Mas. Jadi ini kesangga sama otot. So you not feel anything kata dia. Karena otot ngebantu. Jadi ya udah nggak usah dioperasi. Gak apa-apa. Udah ya, itu selesai ya. Gue dengan bangganya kan, berarti otot gue membuat gue bisa bertahan dengan keadaan rusak dari atas sampai bawah. Lumbar sini gue kena. Baru nih berarti? Baru kan, otak gue. Kalau saya latih,
Berarti bisa membantu. Tambah sakit, Pak. Saya nonton lo videonya. Gini kan Anda kan? Iya kan? Ternyata tambah sakit. Tambah sakit, Pak. Sekarang 2, Pak. Sakitnya di sini juga sakit, Pak. Dan ini baru mau ketemu nih. Apa? Oh, dokter ortopedi berarti ya? Belum ketemu gue. Ya baru mau ketemu berarti. Baru mau ketemu karena tadinya gue berpikir kalau yang teori yang itu berhasil kan Bisa berarti kalau ini gue tambahin otot kan dia ketahan nih kan ceritanya kan lumbar di sini nih. Ini keluar otot di sini nih, ketarik ke atas nih gitu kan. Nah, nahan nih gitu kan. Cuman kayaknya kan kenapa makin lama makin sakit gitu. Jadi tidak semua teori bisa diterapkan ke hal yang berbeda. Kadang-kadang tolol aja gitu. Om Ded, makasih udah mampir ke sini. Thank you, Ded. Thank you ya, sehat-sehat. Thank you ya. Siap. Thank you.